Assalamualaikum sahabat semuanya. Hari ini saya akan bercerita tentang seorang istri yang selama 4 tahun pernikahannya hanya 4 kali memberikan 4 kali mantap-mantap kepada suaminya. Seorang suami yang sabar tapi pelan-pelan kehilangan hatinya di dalam rumah sendiri. Tentang jarak yang membeku di balik pintu kamar dan cinta yang hampir hilang karena ditolak terus-menerus. Tapi saat semuanya hampir hancur, satu teguran dari mertua mengubah segalanya. Dan malam itu, kehangatan yang lama hilang akhirnya kembali. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus mendapatkan cerita dan kisah rumah tangga yang menginspirasi dan semoga bermanfaat dalam kehidupan kita. Amin. Rizal pulang larut malam dengan seragam polisi yang masih basah oleh gerimis. Lampu ruang tamu redup, hanya cahaya televisi yang berkedip tanpa suara. Fatimah duduk di sudut sofa, memeluk bantal lusuh, wajahnya letih dan tanpa senyum. Begitu pintu tertutup, Rizal meletakkan topi dinas di meja dan menatap istrinya dengan sorot kecewa. Suara Rizal pecah, pelan tapi menusuk. 4 tahun kita menikah, Timah. 4 tahun, tapi mantap-mantap cuma 4 kali. Fatimah menunduk, bibirnya bergetar, tangannya mencengkram ujung bantal. Rizal melanjutkan dengan napas berat. Gajiku kamu pegang semua, apa kurang? Minta 10.000 saja seperti memelas 10 juta. Rumah berantakan, baju menumpuk. Apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Air mata Fatimah tumpah namun tidak ada kata yang keluar. Ia hanya menggigil pelan, menahan isak. Rizal berjalan ke dapur, menemukan piring kotor menumpuk, gemerincing piring pecah di sudut membangunkan sunyi malam. Ia kembali dengan suara lebih keras. Aku kerja siang malam, tapi kamu menolak setiap kali aku butuh istri. Sampai kapan kamu tutup diri begini? Fatimah menggigit bibir, terasa asin oleh air mata. Di dalam benaknya, ia ingin menjelaskan rasa lelah yang tak terucap, letih setelah melahirkan, tubuh yang berubah, hati yang rapuh. Tetapi lidahnya keluh, ia hanya mampu menunduk. Dalam diamnya, ruang tamu terasa sesak, seakan dinding ikut menyimak pertikaian tanpa suara. Rizal akhirnya mendesah, melempar pandang ke langit-langit. Aku capek, Timah. Ia melangkah menuju kamar, pintu tertutup perlahan namun berat, meninggalkan Fatimah dalam bayang-bayang lampu yang kian redup. Di sofa, air mata Fatimah terus mengalir. Ia meremas bantal, menyadari betapa sunyi yang diciptakannya sendiri mulai menelan segalanya. Fatimah menangis malam itu, diam-diam di balik pintu kamar yang tertutup. Bukan karena merasa bersalah atas ucapan Rizal, tapi karena ia sendiri sudah lama merasa kosong. Sejak melahirkan anak pertama, tubuhnya berubah, pikirannya berubah, dan pelan-pelan hatinya pun ikut menjauh dari hal-hal yang dulu terasa wajar. Ia merasa tidak cantik, tidak layak disentuh, apalagi untuk hal-hal seperti mantap-mantap. Ia tidak pernah membicarakan itu, tidak pada Rizal, tidak pada ibunya, bahkan tidak pada dirinya sendiri. Ia hanya menutup pintu, menolak setiap sentuhan, dan beralasan dengan lelah atau sakit kepala. Rizal awalnya mencoba mengerti. Ia tidak pernah memaksa, ia bahkan lebih sering mengalihkan dengan pelukan atau mengajak ngobrol ringan. Tapi yang didapatnya hanya diam dan punggung yang menjauh setiap malam. Hari-hari berlalu, dan jarak itu makin terasa. Rizal mulai tidur lebih malam, lebih banyak lembur, lebih sering duduk sendirian di teras. Ia lelaki yang sehat, punya gairah, dan punya kebutuhan sebagai suami. Tapi yang ia hadapi setiap pulang adalah istri yang selalu dingin. Tidak hanya tubuhnya, tapi juga hatinya. Fatimah sebenarnya tahu. Ia tahu Rizal kecewa. Ia tahu kata-kata itu tidak muncul tiba-tiba. Tapi ia sendiri tidak tahu harus mulai dari mana. Ia merasa tubuhnya bukan miliknya lagi. Sentuhan yang dulu membuatnya nyaman, kini terasa asing. Ia takut menyakiti, takut ditolak balik, takut jika ternyata dirinya sudah tidak bisa lagi jadi istri seutuhnya. Dalam gelap kamar, Fatimah membenamkan wajah di bantal. Ia ingin bicara, tapi mulutnya terlalu kaku untuk jujur. Yang ia lakukan hanya satu, diam. Dan dalam diam itu, Rizal pun perlahan menjauh. Bukan karena tidak cinta, tapi karena tak tahu lagi bagaimana cara menyentuh wanita yang bahkan tak mengizinkan dirinya sendiri disentuh. Rizal duduk lama di kursi teras, memandangi langit malam yang kelabu. Hujan belum turun, tapi awan menggantung berat. Persis seperti perasaannya. Rumah yang ia bangun dengan cinta, kini terasa asing. Dindingnya dingin, lantainya sepi, dan istrinya seperti bayangan yang hanya lewat tanpa suara. Setiap pagi, Rizal berangkat kerja lebih awal. Pulang larut malam, lalu disambut kesunyian. Makanan sering tak tersentuh.
Baju kerja kadang masih kusut, tapi yang paling ia rasakan adalah hampa. Sudah berbulan-bulan, Fatimah tak lagi mendekat, apalagi mengajak bicara dari hati ke hati. Mentap-mentap, itu nyaris jadi hal yang tak pernah disebut lagi. Rizal pernah jatuh sakit 2 minggu lalu. Tubuhnya menggigil, kepalanya panas. Tapi Fatimah hanya menaruh termos air hangat, lalu kembali ke dapur. Tanpa sentuhan, tanpa kecupan di dahi seperti dulu. Ia tidak minta dilayani seperti raja, tapi setidaknya ingin tahu bahwa keberadaannya masih penting. Yang lebih menyakitkan lagi, Rizal melihat rumah ini bukan lagi tempat untuk pulang. Ia hanya singgah, seperti tamu yang kebetulan punya kunci. Bahkan bantal tidurnya kini tak lagi menyimpan aroma istri, karena mereka sudah lama tak sekamar. Fatimah memilih tidur bersama anak. Alasannya agar anak tidak rewel. Tapi Rizal tahu, itu hanya cara lain untuk menghindar. Pernah, Rizal mencoba mendekat. Ia peluk Fatimah dari belakang saat istrinya menjemur pakaian. Tapi Fatimah hanya menggeser diri pelan, tanpa menoleh. Seolah pelukan suami adalah beban, bukan lagi bentuk sayang. Malam itu, Rizal menghela napas panjang. Ia mulai berpikir, apakah lelaki sepertinya tak layak dicintai? Ataukah Fatimah yang sudah menyerah sejak lama hanya belum mengucap kata pisah? Rumah ini beku. Dan jika dibiarkan, mungkin esnya akan membunuh cinta yang tersisa. Siang itu, suasana rumah lebih hening dari biasanya. Fatimah sedang melipat pakaian di ruang tengah saat ibunya datang tanpa kabar. Tak ada senyum lebar seperti biasanya. Wajah sang ibu terlihat tegas. Matanya menatap langsung ke arah putrinya yang terdiam dengan tumpukan pakaian di pangkuan. "Nak," ucap ibunya dengan suara rendah tapi menusuk. "Suami kamu itu bukan malaikat. Dia manusia, punya hati, punya rasa. Kalau kamu terus begini, menjauh, menolak, menghindar, bukan cuma tubuhnya yang kesepian, tapi hatinya juga bisa berpindah." Fatimah tak bisa menjawab. Kata-kata itu seperti tamparan. Ia menunduk, tangan gemetar melipat daster yang belum selesai. Ibunya melangkah pelan, duduk di sampingnya, lalu menggenggam tangan putrinya erat. Rizal itu anak baik. Jarang ada lelaki yang setia dan tetap sabar walau kamu sudah nolak dia berkali-kali. Dia masih setia, masih bawa nafkah pulang, masih tidur di rumah ini walau gak kamu temani. Tapi jangan sampai kamu sadar waktu semuanya udah terlambat. Jangan sampai dia pergi bukan karena dia selingkuh, tapi karena kamu yang dorong dia pergi. Fatimah memejamkan mata, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia sadar, mantap-mantap yang selama ini ia anggap remeh, ternyata bagian penting dari ikatan mereka. Bukan sekedar kebutuhan fisik, tapi bahasa cinta yang selama ini ia tolak mentah-mentah. Ia membiarkan Rizal kesepian dalam diam, tanpa pernah mencoba mencari jalan tengah. Ibunya mengusap punggungnya lembut, lalu berkata pelan, "Kamu bukan perempuan lemah, Timah. Tapi jangan sampai jadi perempuan keras kepala yang menghancurkan rumah tangganya sendiri." Lalu beliau berdiri dan meninggalkan ruang tengah, membiarkan Fatimah tenggelam dalam renungan yang mendalam. Hari itu, Fatimah duduk lama sendirian. Di depan tumpukan baju bersih, ia mulai melihat kebenaran yang selama ini ia tolak. Mungkin bukan Rizal yang menjauh, mungkin justru dirinya yang lebih dulu pergi, tanpa sadar. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Fatimah mulai bangun lebih pagi, menyiapkan sarapan dengan senyum yang dulu entah kemana hilangnya. Rumah yang biasanya berantakan, kini pelan-pelan kembali rapi. Baju kerja Rizal sudah disetrika, disiapkan di gantungan dengan penuh perhatian. Dan setiap pagi, segelas kopi hangat menunggu di meja, diseduh oleh tangan yang mulai mencoba mencintai lagi. Fatimah tak berkata banyak, ia hanya menunjukkan lewat perbuatan. Ia tahu, kata-kata saja tak cukup. Rizal, meski tak langsung merespons, memperhatikan semua perubahan itu. Tapi hatinya masih menahan. Terlalu lama kecewa membuatnya belajar untuk tidak mudah percaya. Ia takut ini hanya fase. Ia takut Fatimah akan kembali dingin seperti sebelumnya. Tapi malam itu datang, malam yang tak disangka-sangka. Fatimah berdiri di depan pintu kamar yang selama ini ia jauhi. Tangannya sempat ragu untuk mengetuk, tapi akhirnya ia beranikan diri. Pintu terbuka. Rizal sedang duduk, membaca sesuatu. Lampu redup menerangi sebagian wajahnya. Tanpa suara, Fatimah masuk dan berdiri di hadapannya. Wajahnya penuh keraguan, tapi sorot matanya jujur. Ia kemudian duduk di tepi ranjang, menatap Rizal dengan mata yang basah. "Maaf," ucapnya lirih. "Aku baru sadar,
Selama ini aku yang menjauh, aku yang menolak. Aku siap belajar jadi istri lagi kalau kamu masih mau." Rizal terdiam. Tak satu kata pun keluar dari mulutnya. Tapi air mata mengalir perlahan di pipinya. Ia pegang tangan Fatimah, menggenggamnya erat seolah takut terlepas. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka saling memeluk bukan karena kewajiban, tapi karena rindu. Fatimah tak lagi menolak. Ia membuka hati dan tubuhnya, dan di keheningan malam, mereka kembali bersatu dalam pelukan hangat. Dalam sebuah sesi mantap-mantap yang terasa seperti awal dari kehidupan baru. Fatimah akhirnya mengambil langkah yang selama ini ia tunda. Ia memberanikan diri datang ke dokter, lalu ke konselor pernikahan. Bukan karena Rizal memaksa, tapi karena ia sendiri ingin mengerti apa yang salah dalam dirinya. Kenapa tubuhnya seakan mati rasa? Kenapa sentuhan suami yang dulu menenangkan justru membuatnya menjauh? Hasil konsultasi membuka matanya. Ia mengalami ketidakseimbangan hormon pasca melahirkan yang tak pernah ditangani. Ditambah dengan stres bertahun-tahun sebagai ibu rumah tangga yang merasa sendiri. Ia mengira semua itu akan hilang dengan sendirinya. Ternyata tidak. Terapi pun dimulai. Obat ringan diberikan untuk menstabilkan hormon. Tapi yang paling membantu adalah dukungan Rizal yang kini mulai membuka diri kembali. Setiap sore mereka jalan kaki keliling kompleks. Tak jauh, hanya 15 menit. Tapi cukup untuk membangun ulang kedekatan. Di sela langkah kaki, mereka bercerita, tertawa kecil, bahkan sesekali saling menggoda seperti masa awal pernikahan. Fatimah juga mulai terbiasa memeluk Rizal sebelum tidur. Bukan sekadar formalitas, tapi pelukan yang membuat Rizal merasa dihargai sebagai suami. Dan Rizal tak lagi memendam kecewa. Ia menyambut perubahan itu dengan tenang, meski sesekali masih ada trauma kecil di hatinya. Tapi malam-malam mereka kini tak lagi beku. Kadang hanya saling genggam tangan di ranjang. Kadang berbagi cerita masa lalu. Dan kadang melanjutkan dengan sesi mantap-mantap yang tak lagi canggung seperti dulu. Fatimah merasa tubuhnya hidup kembali. Ia belajar menikmati, bukan hanya memberi. Ia mulai merasa jadi perempuan utuh, bukan sekadar ibu atau pengurus rumah. Hubungan mereka memang tak langsung sempurna. Tapi luka-luka lama perlahan tertutup. Karena kini mereka tidak lagi saling menuntut, tapi saling menyembuhkan. Bersama, dalam cinta yang tumbuh ulang, satu sentuhan, satu pelukan, dan satu sesi mantap-mantap yang penuh makna setiap kali hati mereka saling memanggil. Malam itu, angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah. Rizal dan Fatimah duduk berdampingan di teras. Tanpa kata-kata panjang, hanya diam yang hangat. Tak ada sisa kemarahan, tak ada luka yang dibuka-buka. Yang tersisa hanya dua hati yang sama-sama memilih untuk tinggal. Meski pernah hampir menyerah. Fatimah bersandar di bahu Rizal, tangan mereka saling menggenggam. Ia mencium aroma tubuh suaminya yang dulu terasa asing, kini terasa menenangkan. Rizal pun tak lagi menahan rindu. Ia kecup kening istrinya dan Fatimah tak lagi menghindar. Justru ia menatap dengan mata yang berbicara lebih dari ribuan kata maaf. Mereka masuk ke kamar bersama, perlahan menutup pintu yang dulu sering jadi batas antara dua orang yang saling mencintai, tapi saling menjauh. Lampu dimatikan. Hanya cahaya remang yang menyinari ruang yang dulu dingin, tapi kini terasa seperti rumah. Pelukan mereka malam itu bukan lagi pelukan canggung. Sentuhan mereka bukan lagi tegang. Dan mantap-mantap yang terjadi bukan karena sekadar memenuhi tugas sebagai pasangan, tapi sebagai bentuk syukur. Karena mereka memilih untuk saling belajar lagi, saling menerima lagi, dan saling mencintai sekali lagi. Di tengah malam yang hening, Fatimah memejamkan mata dengan senyum kecil. Rizal menarik selimut, merapatkan tubuh mereka. Tak ada yang sempurna dalam rumah tangga, tapi malam itu mereka tahu satu hal pasti, cinta bisa tumbuh kembali jika dua hati sama-sama ingin memperjuangkannya. Dan malam itu untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, mereka tidur dalam kehangatan yang tidak hanya berasal dari tubuh, tapi dari jiwa yang akhirnya menyatu. Dalam pelukan, dalam cinta, dalam sesi mantap-mantap yang bukan sekedar hasrat, tapi juga harapan untuk hari esok yang lebih indah.